Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sanksi pidana dan kemungkinan penyelesaian hukum atas kasus tersebut. Untuk sanksi pidananya, dasar hukumnya adalah pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah bagi siapa saja yang tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Dalam kasus ini, unsur tersebut terbukti karena Direktur PT Pisma Abadi Jaya, yaitu Muhammad Hanif, tanpa hak memproduksi dan memperdagangkan sarung bermerek Gajah Duduk yang telah terdaftar atas nama PT Gajah Duduk. Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah. Lebih ringan dari ancaman maksimal undang-undang dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang di tingkat banding. Untuk penyelesaian hukum, sengketa merek ini dapat ditempuh lewat 3 jalur. Yang pertama adalah jalur pidana, yaitu melalui laporan polisi dan penuntutan. Yang kedua ada jalur perdata, yaitu melalui gugatan ganti rugi di pengadilan niaga. Dan terakhir ada jalur administratif melalui PT UN. Pada perkembangan terbaru kasus Gajah Duduk ini, sengketa tersebut telah berkembang menjadi 4 gugatan yang berjalan di 2 rezim peradilan sekaligus. Hal ini itu menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa merek itu bersifat kumulatif, bukan alternatif tunggal. Next. Selanjutnya adalah pelindungan pemilik merek dan dampak pelanggaran merek. Pelindungan hukum atas merek ini berpangkal pada prinsip first to file, yaitu hak diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan yang pertama menggunakannya. Inilah kenapa PT Gajah Duduk berhak menuntut pihak lain. Pendaftaran merek ini menjadi syarat mutlak untuk perlindungan hukum, namun perlindungan ini juga bergantung pada keabsahan proses pengalihan haknya, sebagaimana terlihat dari sengketa pencatatan pengalihan hak merek Gajah Duduk yang muncul belakangan. Pelaku usaha disarankan untuk menerapkan strategi tambahan seperti monitoring pasar, memperbarui pendaftaran, dan menyusun kontrak lisensi yang jelas. Untuk dampak pelanggaran merek, pemilik merek asli itu dalam kasus seperti ini akan mengalami kerugian material berupa penurunan omset dan penurunan reputasi. Kemudian bagi pelaku pelanggarannya, mereka akan menanggung resiko pidana serta kerugian reputasi bisnis. Lalu konsumen dalam hal ini, mereka akan beresiko membeli produk tiruan tanpa menyadarinya. Kemudian untuk dampak secara sistemiknya, sengketa yang berlarut menimbulkan ketidakpastian usaha serta biaya litigasi yang tinggi bagi kedua belah pihak. Next. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi setelah ditarik dari analisis dari teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap kasus pemalsuan merek sarung Gajah Duduk, dapat disimpulkan bahwa merek ini merupakan merek terkenal, a well-known mark, dengan reputasi tinggi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kasus pemalsuan merek terjadi karena pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan popularitas serta kepercayaan konsumen untuk meraih keuntungan secara tidak sah dengan memproduksi sarung tiruan berkualitas rendah berharga murah. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan dengan kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik merek sah, tetapi juga merugikan konsumen serta merusak tatanan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, maraknya peredaran produk palsu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang adanya law in books dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan atau law in action. Dan kelompok kami dapat memberikan saran untuk dapat mengatasi permasalahan pemalsuan merek dan pengoptimalan perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan pasar serta memberikan sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera, disertai dengan antar lembaga yang lebih solid dalam memutus rantai distribusi produk palsu. Bagi pelaku usaha maupun pemilik merek, disarankan untuk memperkuat sistem keamanan produk seperti penggunaan hologram atau QR code, verifikasi, serta gencar melakukan edukasi kepada
publik mengenai ciri-ciri produk asli dan menindak tegas setiap pelanggaran. Sementara itu, konsumen diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam membeli barang, tidak tergiur oleh harga murah yang tidak rasional, serta aktif mendukung iklim bisnis yang sehat dengan menolak produk-produk palsu. Selanjutnya, nah, untuk hal ini saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya. Tidak ada, Kak. Ini sebenarnya tidak. Oke, di saya mewakili kelompok 2 mohon izin untuk terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kemudian kami minta maaf apabila ada kurang dari presentasi ini, dari sikap maupun dari kalimat. Jadi terima kasih.